Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada video ini kita akan mencoba membahas beberapa soal kembali untuk persiapan WSP-nya ya. Langsung ke soal aja. Ini dia soalnya, nomor 11 yang Ibu ambil. Konfigurasi elektron unsur Mn adalah. Jadi yang ditanya dalam soal ini adalah konfigurasi dengan cara menyingkat kalau kita lihat dari pilihannya. Oke, kita ke materi dulu sedikit untuk mengingatkan kalian. Untuk menuliskan konfigurasi, kalian harus hafal urutan tingkat energi per subkulitnya. Kalau tidak hafal, bisa saja kalian buat bantuan seperti ini. Ini adalah angka 1 adalah kulit, S ini adalah subkulit, 2 ini adalah elektronnya. Jadi untuk kulit pertama yang di paling atas itu hanya ada subkulit S. Kulit kedua sudah muncul satu lagi, S dan P. Kulit ketiga ada 3S, 3P, 3D. Nah, kulit keempat lengkap, SPDF ya. Kulit keempat lengkap, kulit kelima juga lengkap sampai subkulit F. Keenam mulai berkurang satu-satu. 6 ini adalah ada SPD, 7 ada 7S, 7P. Urutannya nanti sesuai panah ini ya, sesuai dengan panah. Ini sudah kalian pelajari dulu di kelas 11. Bagaimana cara menuliskannya? Ingat bahwa setiap subkulit ada maksimum elektronnya. S maksimum 2, P 6, D 10, F 14 elektron. Contoh, kita mau buat misalnya yang paling mudah dulu ya, 10. Sebentar, Ibu habis dulu. 10X. Nah, tinggal kita mengurutkan ini. Yang pertama kita tulis adalah urutannya adalah 1S. 1S, S maksimum 2, 1S2, kemudian lanjut 2S2 sambil dihitung elektronnya. 2S2, kemudian 2P6. Nah, ini dia menuliskan konfigurasinya. Kemudian menuliskan cara lainnya adalah dengan menyingkat dengan bantuan gas mulia. Untuk menyingkat konfigurasi, kalian cukup hafal nomor atom gas mulianya. Helium 2, neon 10, argon 18, kripton 36 dan seterusnya sampai radon. Kemudian terakhirnya ini adalah helium 1S2, neon 2P6, kemudian berurutan argon 3P6, semuanya di P6 kecuali helium. Kemudian kulitnya tinggal berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi yang kalian ingat nomor atom sama konfigurasi terakhirnya. Contoh 10X ini mau kita singkat. Bagaimana caranya? Lihat, oh ini kalau 10X sudah sama neon ya. 12X aja deh. 12X kalau mau kita singkat, caranya adalah kita pilih gas mulia yang mendekati dengan konfigurasi yang mau kita tulis. 12 ini paling dekat siapa? Neon ya, 10 kalau argon sudah lewat, dia 12. Jadi yang mendekati adalah neon. Kita tulis dalam kurung siku neon. Nah, neon. Kemudian kita ingat bahwa neon ini nomor atomnya 10, terakhir di 2P6. Tinggal kita meneruskan 10 yang mau kita tuliskan ada 12. 10 sudah ada dalam neon, tinggal kita melanjutkan. Setelah 2P siapa? 3S. Jadi neon 3S2. Nah, itu cara menyingkat. Neonnya 10, kemudian 3S2, 10 tambah 2, 12 sama ya, 12 jumlah elektronnya atau nomor atomnya. Kita ke soal. Kita coba cari Mn, kita tulis di sini dulu ya. Mn25 yang ditanya. Nah, Mn25 yang mendekati siapa dari gas mulia ini? Dengan cara menyingkat ya. Ya, ke Ar ya, yang paling mendekati adalah Ar. Kita tulis AR dalam kurung AR. Kemudian jangan lupa AR itu nomor atomnya berapa? 18, terakhirnya di 3. AR ini di dia, AR 18. Terakhirnya di 3P, P6. Iya kan? Kita tulis AR 18 3P6. Tinggal kita lanjutkan. Setelah 3P siapa di sini? 4S 3P6. Maaf, bukan di sini ini ya, bukan di bawah, di sampingnya ini. 4S2 18 20. 4S2 sudah 20 ya, ini 18, AR 18, 20 dia 25. Berarti kita isi di subkulit berikutnya. Setelah 4S 3D. 4S2 3D
5. Jadi konfigurasinya adalah Ar4s2 3d5. Kita lihat. Ini dia. Ar, konfigurasi elektron unsur Mn. Ar3d7 salah, Ar3d64s1 salah, Ar3d54s2 ya, ini dia. Ini tadi ya 4s2 3d5. Dalam penulisan memang ada yang mendahulukan 3d, tetapi tetap pengisian elektronnya sesuai dengan urutan ini ya. 4s dulu yang diisi baru 3d, tetapi dalam penulisannya boleh dikelompokkan kulitnya dulu, kulit ketiga dulu yang dituliskan baru kulit keempat. Jadi ini dia Ar3d5 4s2. Yang benar adalah yang C. Soal selanjutnya ini dia. Konfigurasi elektron X adalah ini dia, diketahui Ar3d10 4s2. Yang ditanya adalah nomor atom X. Ingat, nomor atom adalah yang ditanya nomor atom, berarti nomor atom itu kan sama dengan jumlah elektron. Nomor atom sama dengan jumlah elektron. Tinggal kita menjumlahkan elektron yang ada pada konfigurasi ini. Ar berapa tadi nomor atomnya? 18 ini ya. Ini dia Ar 18. Berarti Ar-nya adalah 18. Ini 18, kita tinggal jumlahkan. 18, kemudian ini 10, berarti 38. 18 tambah 10 28, tambah 2 30. Jadi jawabannya adalah yang D. Ingat, nomor atom itu sama dengan jumlah elektronnya. Soal selanjutnya ini dia. Unsur X memiliki konfigurasi neon 3s2, kemudian jumlah neutron 12, maka tulislah letak unsur tersebut dan lambang unsurnya. Letak unsur berarti periode dan golongan yang ditanya. Untuk menentukan periode dan golongan, kalian harus tahu dulu di mana elektron terakhirnya pada konfigurasi. Golongan ada dua, ada golongan A, ada golongan B. Golongan A itu ciri khasnya ini dia materinya. Golongan A itu ciri khasnya terakhir di S atau terakhir bisa di P ya. Kalau terakhir di S ya, kalau nggak 1A, golongan sama dengan jumlah elektron di S-nya. Jadi bisa 1A, 2A. Tapi kalau terakhir di P, jumlahkan elektron di S dan P. Contoh, terakhir di P, S2 P1. Berarti 3A. Jadi P ini temannya si S, jumlahkan elektronnya. S2 P4. Terakhirnya di P kan, P4, jumlahkan elektron di P dan S. 4 tambah 2 6A. Seterusnya. Kemudian untuk golongan B, ciri khasnya itu adalah elektron terakhirnya di subkulit D. Bagaimana menentukan golongan? Jumlah elektron S tambah jumlah elektron D-nya. S2 D1, 2 tambah 1 3B. Dan seterusnya. Ini dia. Ini sudah kalian pelajari di kelas 11. Kemudian contoh misalnya Ibu ambil yang D. Ini dia. 22X ya, 22X. Ini dia, sudah Ibu buat konfigurasinya. Nah, kalian lihat terakhirnya di mana? Di 3D2 ini. Berarti dia golongan B. Terakhir di D berarti golongan B. Berapa golongannya? Jumlahkan D dan S-nya. 2 tambah 2 berapa? 4B. Kenapa B? Karena terakhir di D. Kemudian periode. Periode itu adalah nilai kulit terbesarnya. Lihat pada konfigurasi. Yang kulit itu yang angka ya. 1, 2, 3, 4 itu adalah kulitnya. Lihat kulit terbesarnya angka berapa di sini? 4 terbesarnya. Berarti periodenya adalah periode 4. Nah, itu cara menentukan golongan dan periode. Oke, kita ke soal. Ini dia soalnya. Unsur X memiliki konfigurasi. Nah, konfigurasinya sudah diketahui ini. Tuh pakai spidol lain untuk menjawabnya. Ne3s2. Ya kan, berarti terakhirnya di mana? Nih, terakhirnya di S. Kalau S ya berarti golongan A tadi, ya kan? Kalau S kalau terakhir di S dia golongan A. Tinggal melihat elektron di S-nya. Berapa elektron di S-nya? 2. Berarti golongannya adalah 2A
golongan A ya, karena terakhir di S. Periodenya adalah ini dia kulit terbesarnya T3. Nah, itu periode dan golongan. Kemudian tulislah lambang unsurnya. Ingat, lambang unsur adalah dilambangkan dengan X, di atas adalah nomor massa, di bawah adalah nomor atom. Sudah ada di video sebelumnya. Nomor massanya sudah ada belum? Belum ada, ya kan? Yes. Sekarang nomor massa itu sama dengan jumlah P ditambah jumlah N. Kemudian nomor atom ini adalah sama dengan jumlah P sama dengan jumlah E. Jumlah elektronnya ini bisa kita cari dari mana ini? Dari sini. Neon 3s2. Ini kita bisa mengambil nomor jumlah elektronnya. Neon kita tahu berapa neon tadi? Neon adalah 10 ya. Jadi neon ini adalah 10 tambah 2 ini. Berarti 12. Berarti nomor atomnya adalah 12. Kemudian nomor atom sudah. Kemudian ini sama dengan jumlah elektron ya. Kita kembali ke sini. Jumlah elektron ini sama dengan jumlah proton. Ingat, jumlah elektron sama dengan jumlah proton sama dengan nomor atom. Berarti nomor atomnya ini bisa kita dapatkan, yaitu berapa tadi? 12. Nah, sekarang nomor massa. Nomor massa sama dengan ini, sigma P tambah sigma N. Sigma N-nya ada, ini dia, jumlah neutronnya 12, jumlah P-nya 12. Berarti 12 tambah 12 sama dengan 24. Berarti kita dapatkan lambang atomnya adalah nomor massa di atas 24 per 12. Nah, inilah jawaban dari soal yang ketiga. Soal selanjutnya mengenai tata nama, ini materi kelas 10. Senyawa dengan rumus kimia Na2O mempunyai nama. Ingat, kalau dia Na logam, kemudian O ini non logam. Kalau logam non logam, maka yang kita tuliskan adalah nama logamnya dulu, baru diikuti non logam, diakhiri kata ida. Na ini adalah natrium, O-nya ini adalah oksigen, berarti akhiran ida, natrium oksida. Ya, jadi namanya adalah natrium oksida. Tidak perlu awalan di tri, karena ini adalah logam, antara logam dengan non logam. Kalau sesama non logam nanti baru terpakai di tri, penta, tetra, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah natrium oksida. Ada jawabannya. Nah, ini dia C. Jadi kalau logam non logam, tuliskan saja nama logamnya diikuti nama non logam plus akhiran ida. Rumus kimia difosfor trioksida. Difosfor ini adalah non logam. Oksida ini berasal dari kata oksigen, ini juga non logam. Non logam dengan non logam baru kalian beri awalan di tri dan seterusnya. Difosfor berarti P2. Ya, difosfor P2. Trioksida berarti O-nya ada 3, berarti P2O3. Nah, itu dia rumus senyawanya ada ini. Nah, ini nih yang D. Ke nomor 3, belerang dioksida muda. Belerang ini adalah S. Dioksida berarti SO, D-nya 2. B. Kalium hidroksida. Nah, ini adalah senyawa basa, senyawa asam dan senyawa basa. Kalau asam itu ada H di depannya. H2SO4 asam sulfat, HBr asam bromida, HNO3 asam nitrat. Kalau basa akhiran hidroksida. Ya, jadi logam plus OH. Rumus kimia kalium hidroksida. Kalium adalah K, hidroksida adalah dari OH-. Jadi kalium hidroksida adalah KOH. K-nya itu adalah kalium ini K+, ya. Hidroksida ini adalah ionnya OH-. Jadi jangan KOH2 atau KaOH. Jadi kalian harus tahu muatannya, muatan logam, muatan dari ion positif atau ion poliatomnya. K+ sama OH-. Jadi KOH, tidak ada K2, indeks 2.
Nah, ini nama soal yang berhubungan dengan tata nama. Sekarang kita ke tata nama hidrokarbon ya. Ini dia nomor 26, kita coba jawab. Ada rumus struktur ini. Kalau kita lihat ikatannya adalah tunggal semua ya, berarti adalah alkana. Kalau rangkap 2 alkena, kalau rangkap 3 alkuna. Tentukan dulu ini adalah rantai bercabang. Kalau kita lihat rantainya, tentukan dulu rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang. 1 2 3 4 5. Dari atas 1 2 3 4 5 juga sama-sama 5. Kita pilih aja, kita ambil yang lurus ya. Ini dia rantai induk. Ya kan? Sekarang kita setelah rantai induk beri nomor. Nomor dimulai dari kiri atau dari kanan? Kalau dari kiri 1 2 sudah ketemu cabang. Dari kanan 1 2 juga sudah ketemu cabang. Tapi apa bedanya? Kalau dari sini kiri ada 2 cabang, ya kan? Lebih banyak cabangnya. Berarti kalau dari kanan hanya 1 cabang. Berarti kita ambil dari kiri nomornya. Karena ini cabangnya lebih banyak. 1 2 3 4 5. Selesai, kita tinggal beri nama. Ini cabang. Cabangnya adalah metil semuanya. Kebetulan metil semua ada 3, berarti diberi awalan tri. Nomornya dulu kalian tuliskan 2,4. Karena ada 3 berarti trimetil. Rantai induknya ada berapa? 5. Trimetil pentana. Nah, itu dia namanya. Mana jawabannya? Yang B. Kemudian nomor 31, Ibu ambil yang rantai rangkapnya, yang ada ikatan rangkap. Ini rangkap 3 ya. Tentukan dulu rantai induk. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Kalau dari atas lihat ini C2H5. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti yang lebih panjang adalah yang dari atas. Nah, ini dia rantai induknya. Sekarang kita lihat nomor dimulai dari mana? Nomor dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Kalau dari atas 1 2 3 4 baru ketemu rangkap. Kalau dari kiri 1 2 3 sudah ketemu rangkap. Berarti dari kiri bawah ya. 3 4 5 6 7 karena ada 2C di sini. Kemudian cabang. Yang mana cabang? Ini dia cabangnya, metil. Nomor berapa cabangnya? Nomor 1 2 3 4 5. 5 metil, ya kan? Kemudian posisi rangkapnya di nomor berapa? 1 2 3. 3 ya. 5 metil 3. Ada berapa rantai induknya? 7. 5 metil 3 heptuna namanya. A B C D? Ya, yang C. 5 metil 3 heptuna. Soal terakhir, ada tabel di sini mengenai laju reaksi ya. Kemudian yang ditanya adalah persamaan laju reaksinya. Kita lihat reaksinya. A tambah B menghasilkan 2AB. A tambah B2 menghasilkan 2AB. Persamaan laju reaksi secara umum dulu adalah konsentrasi A berpangkat orde M, Ibu lambangkan dengan M, dikali konsentrasi B berpangkat orde B-nya adalah dilambangkan dengan M. Ini kali K. Nah, ini dia. Nah, yang akan kita cari adalah M dan N-nya berapa. Jadi laju reaksi ini terjawab kalau M dan N-nya atau ordenya sudah kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan cara cepat aja ya, dengan cara singkat. Jadi cukup kita melihat dari data. Sebentar. Oke, dari data ini, data yang diketahui untuk mencari orde M, ini dia si A, B-nya harus sama. Lihat dulu data B yang sama, nomor berapa? Ini aja ya, 1 dan 4 ya, 1 dan 4. Jadi kita membandingkan data 1 dan 4. Orde M dulu ya, orde M. Ini adalah data 1 dan 4. Data orde M ini B harus sama, B konsentrasi B sama.
Nah, kita lihat perubahannya, perubahan konsentrasinya. A 1 dan 4 ini ya, ini 1 dan 4. Dari 0,1 ke 0,2 itu naik berapa kali? 2 kali ya. Jadi percobaan 1, Ibu salin di sini deh, 1 4. Kemudian ini 0,1, ini 0,2, ini 0,1. Ini percobaannya ya, percobaannya. Ibu ambil datanya dari ini ya, dari soal. Ini konsentrasi A, ini konsentrasi B, kemudian ini laju reaksinya 0,1, ini 0,1, ini 0,1, ini 6 ini ya, 6, kemudian ini 24. Nah ini dia, kita lihat. Ini kenaikannya adalah dua kali, ya kan? Dua kali. Kemudian kenaikan ini berapa? 6 ke 24 dikali berapa? 4. 0,1 ke 0,2 kali 2 kan? Kenaikannya 2 kali. Ibu sebut kenaikannya 2 kali. Ini juga 6 ke 24, kenaikannya 4 kali. Jadi 2 berpangkat M sama dengan 4, berarti M sama dengan 2. Dah selesai. Jadi cara mencarinya Ibu ulangi. Lihat kenaikannya aja, berapa kenaikan konsentrasinya, kemudian kenaikan dari laju reaksinya. Untuk mencari order M ini kan terhadap A, berarti data konsentrasi B-nya sama. B sama itu nomor berapa tadi? 1 dan 4. Lihat dari 0,1 ke 0,2 kan naik 2 kali. Jadi 2 pangkat M. 6 ke 24 naik 4 kali. Jadi 2 pangkat M sama dengan 4, M sama dengan 2. Sekarang kita mencari order N. Order N ini data berapa? Order N ini adalah konsentrasi order siapa? Order B ya, order terhadap B. Berarti ini dia mencari order N. Kita mencari, berarti bandingkan data A yang sama, yaitu 0,1 ini ya, 0,1, data 1 dan 2. Mencari order N, kita bandingkan data 1 dan 2. Lihat aja kenaikannya. Lihat ini dia yang mau kita bandingkan. Lihat kenaikan B dari 0,1 ke 0,2. Ini naik berapa kali? 2 kali. Kemudian 6 ke 12 naik berapa kali? 2 kali juga. Ya kan, berarti ya 2 pangkat N sama dengan 2. 2 pangkat N sama dengan 2, berarti N-nya sama dengan 1. Ya kan? Berarti ketemu laju reaksinya, berarti terjawab. Laju reaksinya adalah, laju reaksi dari pertanyaan di atas adalah A berpangkat M-nya 2. Kemudian N-nya 1. N-nya 1 ya, berarti B. Nah inilah dia laju persamaan laju reaksi yang ditanya. Jadi cukup lihat kenaikan dari order yang ditanya, kemudian berapa juga kenaikan laju reaksinya. Baiklah, sekian materi kita tentang pembahasan soal-soal persiapan USP. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.